Teori out of Yunan adalah teori yang menjelaskan bahwa salah satu nenek moyang bangsa kita berasal dari Yunan atau Tiongkok. Teori ini dicetuskan oleh Robert Baron von Heingeldern. Ahli sejarah G.H.C. Kern juga mendukung teori out of Yunan ini. Menurut pendapatnya, bahasa yang digunakan oleh orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia masuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia atau juga yang dapat terkenal dengan bahasa Austronesia. Selain itu, Moh Ali berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju selatan. Sementara itu, berdasarkan kajian mendalam atas kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan beberapa wilayah Pasifik, disimpulkan bahwa pada masa lampau telah terjadi perpindahan atau migrasi secara bergelombang dari Asia sebelah utara menuju Asia bagian selatan. Mereka mendiami wilayah berupa pulau-pulau yang terbentang dari Madagaskar, Afrika sampai dengan Pulau Paska atau Chili, Taiwan, dan Selandia Baru yang selanjutnya wilayah tersebut dinamakan wilayah kebudayaan Austronesia. Mereka dibagi menjadi dua gelombang, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau disebut dengan bangsa Melayu tua merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia, Sumatera, dan jalur utara atau timur melalui Filipina, Sulawesi. Berdasarkan bukti sejarah, diketahui bahwa untuk menyeberangi lautan dari daratan Asia Tenggara seperti Malaysia dan sekitarnya, nenek moyang kita menggunakan alat transportasi berupa perahu bercadik. Perahu bercadik sendiri adalah perahu yang memiliki tangkai kayu di kedua sisinya sebagai alat penyeimbang. Ciri-ciri bangsa Proto-Melayu: 1. Berasal dari Cina bagian selatan atau Yunan dan masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. 2. Memiliki kebudayaan batu muda atau Neolitikum. 3. Memiliki rambut lurus, kulit kuning yang berwarna kecoklatan dan bermata sipit. 4. Mendiami daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti Dayak, Toraja, Mentawai, Nias, dan Papua. Bangsa Deutero-Melayu disebut juga dengan bangsa Melayu Muda. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Mereka datang ke Indonesia pada gelombang kedua setelah bangsa Proto-Melayu sekitar tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Bangsa ini telah berhasil melakukan asimilasi atau percampuran budaya dengan budaya pendahulunya, Proto-Melayu. Mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui barat, yaitu dengan menempuh rute dari Yunan ke Vietnam, Malaysia ke Indonesia. Bangsa Melayu Muda diperkirakan memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan bangsa Proto-Melayu. Contohnya, benda-benda yang terbuat dari logam atau batu seperti kapak dan menhir. Ciri-ciri bangsa Deutero-Melayu: mereka berasal dari bangsa Indochina Utara yang masuk ke Indonesia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa ini telah mampu membuat benda-benda berbahan dasar logam. Suku Melayu, Makassar, Jawa, Sunda, Bugis, dan Minang adalah keturunan asli bangsa Deutero-Melayu. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologi seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Kapak persegi banyak ditemukan di bagian barat Indonesia, sedangkan untuk kapak lonjong sendiri paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia.